Nah, dalam proses penanganan 8 orang ini kemudian berkembang yaitu dengan keterangan 8 orang ini bahwa masih ada teman-temannya yang belum ditangkap, yaitu 3 orang. Sehingga dibuatlah di sana DPO. DPO ini sebetulnya kalau sesuai dengan manajemen penyidikan, Mbak, ini harus betul-betul tidak boleh ada namanya data-data yang terlewat, termasuk foto. Karena kan kita ingin supaya masyarakat bisa memberikan masukan ke pihak kepolisian. Nah, sekarang orang banyak bertanya, kenapa tidak ada fotonya? Mhm. Karena kita bicara masalah ilmu kriminologi ya, bahwa orang yang berbuat kesalahan itu tidak mungkin dia akan mengakui atau kalau bisa dia berusaha mengaburkan masalahnya. Apalagi kejahatan ini kan dilakukan oleh kelompok ya, sekelompok orang. Tentunya rasa solidaritas dan lain sebagainya sehingga mereka memberikan identitas yang memang sulit untuk bagi kepolisian membuat identitas DPO sebagaimana yang semestinya. Seperti misalnya ada foto, mungkin kalau ada foto dari dulu udah bisa ditangkap ya. Nah, kemudian mereka mencabut BAP-nya. Ya, Berarti apa keterangan ini kepada DPO ini kan menjadi kabur. ya. Kemudian mereka mengatakan mereka tidak mengenal 3 orang ini. Nah, itu yang saya bilang tadi solidaritas itu atau mereka berusaha menghindarkan kesalahan. Pencabutan BAP itu bisa menjadi sebuah, katakanlah sebuah alasan hukum tidak, Pak? Tidak, ya jadi begini, pencabutan BAP ini kan kita menggunakan BAP awal yang biasanya pada saat pertama orang memberikan keterangan apa adanya. Kemudian setelah dia dipengaruhi oleh pengacaranya, oleh orang-orang lain mungkin di dalam tahanan, kamu jangan ngaku lagi, cabut aja, dia akan mencabut. Sehingga yang dipakai oleh pihak kepolisian atau penyidik, kemudian penuntut umum dan juga oleh hakim adalah BAP pertama. Dan di dalam proses persidangan setahu saya itu ada protes dari pihak pengacara yang Taka kemarin ya, Saka. Dia Saka. mengatakan bahwa seolah-olah ada penyiksaan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau dalam proses pengambilan keterangan, yang pertama kali ditanyakan oleh penyidik, apakah saudara dalam keadaan sehat? Kalau dia mengatakan tidak sehat itu tidak boleh karena tidak berlaku Tapi BAP kalau itu. keterangan dari Saka yang beberapa hari lalu Pak di TV One juga ya mengatakan bahwa pada saat dia ditangkap, dia bertanya salah saya apa Pak? Tidak dijelaskan pada saat itu. Dan ketika tiba di kantor polisi dia dipaksa untuk mengaku apakah ia terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Eki Pak. Disiksa, dianiaya, disetrum, dipukulin, bahkan mohon maaf ia berkisah bahwa juga disuruh untuk meminum air seni. Itu kan pengakuan yang bersangkutan. Saya juga tentunya tidak asal menyampaikan. Saya harus ngecek juga kan kepada penyidik awal yang tahu. Pada saat itu 2016 muncul 8 foto mereka mukanya babak belur diviralkan. Dan saat itu dilakukan pemeriksaan ya oleh internal ya, fungsi internal. Kemudian dihukumlah beberapa orang penyidik ataupun orang yang menjaga tahanan. Ternyata mereka itu adalah dipukuli di dalam tahanan. Sesama Ya, tahanan. sesama tahanan karena biasanya, Mbak, kalau ada orang apalagi anak itu masih anak-anak remaja, dia terlibat kasus asusila ya, perkosaan ataupun misalnya kejahatan yang berat, itu akan menjadi sasaran daripada tahanan di dalam. Nah, sehingga anggota yang saat itu dikenakan tindakan kode etik, disiplin adalah karena mereka lalai dalam menjaga mereka supaya tidak dianiaya. Tapi kan kalau menjaga para tahanan di dalam kan tidak mungkin polisinya di dalam. Tapi itu sudah ditindak. Nah, ini sekarang diangkat setelah 8 tahun seolah-olah ada. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok mereka tidak melakukan semacam upaya hukum? Nah, itu salah satu pengacaranya Saka itu kan ngomong, mereka sudah melapor ke Komnas HAM. Ya, Mereka sudah melapor ke ngasih bantu Komisi juga. Yudisial, melapor kepada Propam. Tapi kan hasilnya tetap saja hakim bergeming ya, tidak mengindahkan masalah itu dan menjatuhkan hukuman yang optimal, yang paling maksimal. Nah, tentunya kan kita jangan melihat daripada hulunya, dilihat hilirnya. Kalau misalnya hakim itu mengatakan bahwa mereka ternyata tidak bersalah, boleh kita katakan bahwa di penyidikan itu terjadi salah tangkap atau salah menerapkan pasal. Tapi ini kan betul-betul yang disangkakan kepada mereka pasal 340 dan hakim memutus 340 melalui 3 tingkatan pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung itu sudah inkrah. Kemudian mereka saya dengar mengajukan gerasi, gerasinya juga ditolak. Nah, sekarang ada satu upaya lagi, silakan kalau ada novum baru
tempuh saja PK. Kan mudah saya kira kan. Tapi ya kembali lagi tuh Mbak ya, kita tidak bisa mengatakan dari sisi kita bahwa petugas kepolisian tidak serius. Kalau namanya berdasarkan manajemen kepolisian yang saya nilai sebagai, saya pernah berdinas di reserse lama, Polres Cirebon sudah optimal karena bisa membawa 8 orang ini. Tapi kalau Pak, kalau belum nangkep 3 itu anak-anak remaja pada saat itu, mereka pun juga si Peggy ini juga ditangkapnya di Bandung, nggak terlalu Ya. masih sama-sama daerah Jawa Barat juga, Pak. Itulah pengalamannya Mbak. Tidak mudah mencari orang yang saat itu statusnya melarikan diri. Karena tadi saya sampaikan, penyidik yang menangani kasus ini, dia sudah dihadapkan lagi dengan kasus lain, dihadapkan lagi dengan kasus lain yang mungkin lebih berat, harus prioritas. Sehingga menurut saya kalau di polisi, kalau di kejaksaan kan ada satgas namanya pemburu koruptor. Ya. Nah mungkin kalau di polisi ada satgas pemburu DPO, ini akan lebih memudahkan. Jadi dari kasus ini juga menjadi pelajaran juga menurut saya. Nah ini menarik juga nih ngomong-ngomong soal DPO. Ini kan ketika DPO ada 3, kemarin 1 udah ketangkep. Yang lain kan kita juga nggak tahu fotonya Pak. Ya. Emang nggak apa-apa Pak DPO itu ketika dicari nggak ada fotonya? Justru dengan tidak ada fotonya itu tidak ada tindakan, istilahnya tidak ada konsekuensi hukum bagi polisi. Kalau ada fotonya, kalau salah kan kita kena salah. Tapi kalau masih berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh para tersangka, itu akan lebih aman bagi kepolisian untuk terhadap konsekuensi hukum yang mungkin kena. Kalau misalnya saya kepada Mbak Tisa, ada identitas orang ternyata fotonya foto Mbak Tisa. Mbak Tisa kan bisa komplain kepada saya kan, menuntut hukum. Yaitu tentunya di sini kan dalam azas penyidikan itu ada 2. Satu harus cermat, kedua harus hati-hati, ya. Dan ini semuanya harus didasarkan kepada objektivitas. Karena ini keterangannya dari tersangka, maka kita sulit untuk melihat gambar fotonya apa. Karena kita juga tidak bisa mengira-ngira. Saat itu dikatakan 3 orang ini pas didatangi di satu daerah, di sana kepala daerahnya atau RT-nya semua mengatakan tidak ada orang ini. Nah, jadi disinilah mungkin saya harus mengapresiasi ya Polda Jawa Barat yang melakukan eksaminasi pemeriksaan ulang mendasarkan kepada keterangan di dalam berita acara pertama yang belum dicabut, mereka bisa mendapatkan Peggy. Nah, dengan tertangkapnya Peggy ini otomatis tidak ada lagi alasan bagi 8 orang ini mengatakan mereka salah tangkap. Karena Peggy akan menceritakan penangkapan Peggy ini kan didasarkan dari keterangan mereka. Ya 8. Ya dari 8 orang ini. Peggy nanti akan cerita perannya dia apa? Sebagai pelaku utamakah? Ataukah mungkin dia hanya bersama-sama? Atau mungkin ada kaitan antara Peggy dengan korban? Kita kan belum tahu ya. Ini sekarang sedang dikembangkan. Oke, ini bicara soal Peggy Pak. Di luar sana beredar banyak di media sosial begitu Pak ya. Orang yang meragukan bahwa sebetulnya Peggy ini yang sudah ditangkap saat ini adalah sosok yang memang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Eki dan juga Vina. Karena apa? Karena beredar pula di media sosial fotonya yang berbeda Pak. Foto Peggy yang dulu dengan Fedy yang ditangkap itu fotonya juga berbeda. Ada kecurigaan bahwa jangan-jangan polisi salah tangkap. Bagaimana Pak Ito menjawab ini? Tapi nanti dulu ya Pak Ito ya, kita harus jeda terlebih dulu sejenak pemirsa. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah di One on One.